Lalu kesulitan hidup bersama. Wah, ini hidup bersama ini susah ini. Iya, betul. Karena memang sekali lagi ini kan soal hidup berkomunitas. Berjumpa kembali bersama dengan kami dalam Widehonian Podcast kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu, Romo Agustinus Kuntoro SY. Halo. Orang jauh ini. Romo nggak salah Romo sekarang bermisi ya Romo? Iya betul. Di mana Romo? Terhitung sebelum Juni kemarin saya masih bermisi di Hong Kong dan Makau. Ya itu. Sebelum Juni, berarti Juni ada peristiwa penting ini. Sehingga harus dikatakan sampai dengan Juni. Nah, Romo Agustinus Kuntoro ini kemarin juga menghadiri Capital General di Roma gitu. Kalau tidak salah terpilih menjadi salah satu Dewan Jenderal untuk periode berikutnya itu. Perasaannya gimana Romo terpilih jadi Dewan Jenderal? Baru pertama kali kan jadi Dewan Jenderal. Iya, ikut Capital pertama kali dan juga bukan sebagai peserta, sebagai moderator, tapi ya Holy Spirit memberikan kejutan kepada saya. Maka kalau ditanya perasaannya bagaimana, waduh, campur aduk, tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata. Oke. Tapi yang jelas EC venue kan Romo ya. Iya, jadi memang itu in the end of the day apa namanya ketika membicarakan atau merenungkan tentang menerima atau tidak itu ada 1001 alasan untuk menolak, tetapi EC venue tentu menjadi sesuatu yang harusnya semua SCY termasuk saya sebagai Dehonian harus mengedepankan itu. Luar biasa ini Romo Agustinus Kuntoro ini. Nah Romo, di dalam Capital General kemarin kan ada begitu banyak tema yang sempat dibicarakan dan dibahas. Betul. Dalam podcast sebelumnya Romo Heru Ismadi sudah menjelaskan sangat baik berkaitan dengan beberapa tema. Demikian juga Romo Andrea Suparman dengan kelucuannya juga menjelaskan hidup berkomunitas dan lain sebagainya. Nah, kesempatan kali ini kita akan sedikit melihat tema Capital General yang berkaitan dengan formasio atau pendidikan atau proses pendidikan lanjut lah di dalam kongregasi SI. Nah, berkaitan dengan tema formasio ini isu utamanya sebenarnya apa Romo yang disampaikan di dalam Capital maupun sebelum Capital kan juga dari Generalat menggali sebenarnya informasi atau realita dalam kehidupan kongregasi di entitas-entitas termasuk juga berkaitan dengan formasi. Nah, isu utama apa yang muncul itu, Romo? Ya, berkaitan dengan formasi tentu ada banyak hal yang dibicarakan dan dari seluruh keprihatinan dan juga pemikiran mengenai formasi itu isu yang utama adalah ajakan untuk menyadari bahwa formasi itu adalah suatu proses yang terus-menerus yang harusnya dihayati oleh setiap Dehonian sepanjang hidupnya sebagai suatu proses hidup yang tidak akan pernah sampai pada destination gitu, selalu dalam proses. Berarti formasi itu bukan hanya pendidikan di satu tahap tertentu misalnya di sukasikat saja gitu, atau di novisiat saja, tapi lebih kepada pendidikan yang istilahnya berkelanjutan selama kita menjadi Dehonian itu ya berkelanjutan. Nah, tema-tema penting yang ada dalam poin formasio itu, kalau tadi dikatakan formasio itu berarti berlangsung seumur hidup selama menjadi Dehonian, itu poin-poin penting apa saja Romo yang masuk di dalam tema formasio itu sendiri? Ya, oke. Kita itu kelihatan serius sekali ya. Saya tak minum kopi dulu. Wah, ya. Boleh, saya Romo. tegang ini. Oke.
Ini kopi Enak sekali. Baik, belum ketemu lucunya. Karena tadi dikatakan bahwa Romo Parman berpodcast ria dengan jenengan dengan penuh kelucuan. Nah, saya malah jadi grogi nih. Belum ada lucunya. Tapi menjawab dulu yang serius ya. Tentang tema-tema penting yang muncul dalam proses kapitel yang ada. Tentu pertama ketika kita berbicara mengenai formation, pedomannya adalah pengalaman iman dan tentunya warisan spiritualitas pater pendiri kita itu. Lalu tema-tema yang muncul dalam diskusi, di dalam reflection, di dalam pleno itu kita mengajak semua Dehonian untuk melihat bahwa hidup beriman yang berpusat pada Kristus itu adalah tema formasio yang sangat sentral. Kemudian tentu tentang identitas Dehonian itu yang terus-menerus muncul dalam setiap diskusi. Lalu ketika berbicara mengenai bagaimana menghadapi dunia dengan segala macam perubahan yang begitu cepat, maka kedewasaan manusia secara emosional dan afeksi itu juga muncul. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah pembicaraan tentang hidup komunitas. Karena tema yang utama dalam kapitel itu sendiri kan tentang sin unum. Maka tidak bisa tidak hidup komunitas itu terus-menerus dibicarakan. Wah, ternyata tema-tema berkaitan dengan formasi itu banyaknya ya. Ini betul. Podcast kita ini bisa sampai besok malam ya. Gak selesai nih, waduh banyak. Tapi kotaknya belum ada ini. Cuman kopi doang. Nah, Romo tadi kan saya mengatakan bahwa tidak sedikit sebenarnya bahwa anggota dari kongregasi atau deonen itu yang masih beranggapan formasi itu yaitu tadi ada hanya pada batas periode tertentu misalnya. Nah, itu kan berarti pandangan seperti itu kan memang harus diubah atau minimal diperbaharui gitu. Nah, minimal diperbaharui. Nah, apa sih kemudian dari kapitel itu hal-hal yang berkaitan dengan formasi yang memang harus diubah, diperbaharui itu karena mau tidak mau kalau masing-masing entitas atau masing-masing orang itu punya pandangan sendiri. Kalau dikatakan tadi formasi itu seluruh hidup, itu kan berarti memang setiap kongregasi atau setiap anggota memang harus disamakan lah istilahnya persepsinya berkaitan dengan formasi dan hal-hal apa saja yang memang harus diubah itu berkaitan dengan tema formasi. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa khususnya untuk para pelaku formator juga sebetulnya ya. Tetapi tentu setiap insan SI atau Dehonian juga punya suara untuk itu. Tapi sebelum menjawab itu saya perlu telepon formator dulu ya. Untuk bisa menjawab ini. Karena saya takut menjawabnya salah. Baik, sesuatu yang perlu diubah tentu juga tadi jenengan mengatakan kita perlu melihat semua entitas menyamakan persepsi, menyamakan gerak. Tetapi tentu sesuatu yang diubah kadang-kadang muncul dari keprihatinan lokal ya. Maka menurut saya itu juga sangat unik kalau kita mau melihat masing-masing entitas bagaimana berdinamika. Tetapi secara menyeluruh mungkin kita bisa summarize, menyimpulkan hal-hal utama atau keprihatinan utama yang perlu diubah. Nah, yang saya lihat selama dalam proses kapitel itu, yang seringkali menjadi bahan pembicaraan adalah kurangnya pengetahuan tentang pendiri dengan segala value-nya, dengan karismanya. Kemudian juga tentang internasionalitas dan interkulturalitas itu selalu muncul dalam pembicaraan tentunya ketika kita berada dalam international meeting ya, apalagi itu kapitel jenderal, maka itu terus-menerus digodok. Kita itu sebetulnya sudah menghidupi ini sekian lama ya, bahkan sepanjang hidup dari kongregasi itu sendiri, tetapi tentu terus-menerus diolah karena
yang namanya sekali lagi yang namanya formation itu kan bukan sesuatu yang berhenti. Maka meskipun ini sudah dihidupi tentu ada banyak hal yang harus didalami lagi. Lalu kesulitan hidup bersama. Wah, ini hidup bersama. Jadi, ini susah ini. Iya, betul. Karena memang sekali lagi ini kan soal hidup berkomunitas dan tidak akan pernah berhenti di titik tertentu. Dan ini menurut saya pribadi tidak hanya persoalan bahwa adanya perbedaan latar belakang hidup atau perbedaan bahasa di konteks international community ya. Wong yang tidak international community aja selalu ada saja permasalahan-permasalahan. Maka di samping internasionalitas menurut saya juga intensitas persaudaraan dalam hidup komunitas itu yang juga harus menjadi sesuatu yang dipertobatkan bersama. Lalu kurangnya keterbukaan dan kesiapsediaan. Nah ini kan PR bagi kita semua tentu ya. Khususnya tadi yang berkaitan dengan kesiapsediaan ya. Seringkali kita memunculkan tentang internasionalitas melalui misi di tempat-tempat tertentu, tapi kesiapsediaannya itu kurang begitu diandalkan atau masih perlu harus dipupuk atau diubah. Lalu soal lain misalnya kurangnya, kalau ini sih saya agak ragu untuk menjawab secara pribadi. Karena ini menjadi sangat absurd. Kurangnya kasih persaudaraan. Karena pengalaman saya sebagai SCI, saya itu begitu mengalami persaudaraan yang luar biasa ya. Tapi ya sekali lagi karena formation adalah sesuatu yang terus-menerus, apalagi pertanyaannya kan apa yang perlu diubah dalam formation awal ya. Jadi ya itu menurut saya harus menjadi keprihatinan bersama. Lalu kurangnya rasa memiliki sense of belonging, tanggung jawab, dan pada akhirnya kalau ini sih menurut saya juga terkait dengan internasionalitas, yaitu berkaitan dengan bahasa kongregasi. Itu menjadi tema atau concern yang perlu disadarkan di dalam formasi awal. Berarti memang yang poin-poin yang memang istilahnya harus diperbarui dan diubah itu tidak sedikit ini. Lumayan banyak ini. Lumayan banyak dan beberapa tadi menyangkut tentang hidup bersama, persaudaraan dan sebagainya. Maka komunitas itu juga sangat berperan penting membentuk komunitas formasi seperti itu. Tadi dikatakan tadi itu kan bukan hanya soal pribadi tapi juga ternyata di dalam komunitas itu sangat berperan penting dalam langkah formasi itu. Tadi ada yang susah hidup bersama dan lain-lain, terbuka, kurangnya kasih persaudaraan dan sebagainya. Romo Guntur tadi mengalami secara pribadi, wah ini sepertinya saya tidak mengalami nih kurang kasih persaudaraan. Mungkin di tempat lain orang bisa jadi mengalami hal sama. Nah, kalau tadi itu sedikit banyak menyangkut soal formasi awal atau formal. Tapi kan juga formasi itu ada namanya ongoing formation. Nah, jadi ada bina lanjut setelah dehonian itu melalui proses formasi formal atau awal. Betul. Nah, bentuk-bentuk ongoing formation itu apa? Kadang-kadang ada hanya berpikir, ongoing formation itu sabbatical. Wah, itu cuma satu kali. Misalnya sabbatical ngambil 1 tahun di Roma atau di mana itu. Nah, kan hanya sebatas ongoing formation itu hanya seperti itu. Apakah ada poin-poin lain selain yang saya sebutkan tadi? Karena seolah-olah ongoing formation itu tidak begitu kelihatan dibandingkan yang formasi awal tadi yang formal lah istilahnya begitu. Well, kita sekarang berbicara tentang ongoing formation kan. Tetapi nanti jangan kaget bahwa pada akhirnya banyak poin itu sama. Dalam arti awal dan akhir itu tentu nanti ada tema-tema yang mungkin akan sama. Maka bagi para dehonian bukan berarti kok ini sesuatu yang kok terus dibicarakan, apakah memang ada sesuatu yang salah? Tidak, tetapi memang sekali lagi banyak hal yang memang
harus terus-menerus dilihat di sepanjang hidup kalau kita itu menghayati formasi sebagai sesuatu yang terus-menerus. Nah, maka dari pertanyaan tadi, jawaban pertama kembali soal hidup komunitas. Hidup komunitas itu adalah sekolah kita, sekolah untuk menghidupi cinta kasih. Maka ketika kita berbicara mengenai ongoing formation, ya itulah tempat di mana kita ber-ongoing formation di komunitas. Maka itu tema penting yang terus akan dibicarakan. Maka semoga para konfrater tidak akan pernah bosan, karena pernah di lapangan saya mendengar kita itu hidup berkomunitas terus menerus dibicarakan kayak seolah-olah itu ada masalah. Nah, justru karena ini adalah bagian dari hidup kita yang tak terpisahkan, maka ya harus dibicarakan terus. Lalu, nah ini yang menarik, juga tentang pertemuan rutin komunitas. Ini menjadi sesuatu yang menantang sebetulnya, karena dalam realitasnya, khususnya pengalaman saya sebelum saya pergi permisi masuk dalam international community, ketika saya ada di Indonesia sebagai topper, sebagai diakon, saya itu belum pernah mengalami pertemuan komunitas. Perlu dicek ini komunitas mana nih? Benar. Semuanya dianggap bahwa di meja makan itu udah terjadi pertemuan komunitas. Nah, maka menurut saya sesuatu yang menarik yang saya dapatkan dalam international community itu, kita itu mempunyai pertemuan-pertemuan rutin, membicarakan segala hal dan juga sharing tentang kehidupan kita. Itu sangat meneguhkan sekali bagi saya. Itu menjadi proses ongoing formation bagi saya yang tidak mengalami seperti di Indonesia waktu itu ada pertemuan imam balita, imam junior, karena kan saya begitu ditapiskan langsung di luar negeri. Jadi saya tidak mengalami formation yang formal seperti itu. Maka saya merasa ongoing formation saya itu saya hayati dan saya alami melalui hidup komunitas, di mana ada pertemuan yang rutin, setiap minggu selalu ada pertemuan dan ada sharing, dan sharingnya itu sangat mendalam. Bukan hanya sharing saya melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, tapi juga pengalaman kebahagiaan, pengalaman marah, dan juga sharing tentang keluarga. Nah, ini juga menarik. Saya itu di satu angkatan di formation di Indonesia, saya mungkin tidak mengenal keluarganya Romo ini, Romo itu. Tapi di international komunitas kita itu selalu terus-menerus cerita tentang keluarga kita, sehingga kita tahu sungguh situasi keluarga dari konfrater kita. Nah itu, lalu yang lain adalah tentu selain yang informal tadi, juga perlunya program bagi ongoing formation. Ada kelompok ongoing formation, strukturnya itu harus diperbaiki. Ada tentu ini yang tentu wajib ya, bahkan diatur dalam konstitusi. Perlunya annual retreat, lalu juga perlunya rekoleksi bulanan, studi tentang hal-hal yang khusus yang nantinya bisa membuat setiap dehonian itu diperbarui, update dan upgrade atas pengetahuannya, lalu melalui kursus-kursus pendek. Dan tentunya kita perlu menggiatkan atau membuat aktif komisi formasi itu sendiri. Ya. Apalagi sekarang kan teknologi itu kan semakin maju ya, bahkan di komunitas kita bikin grup WA. Grup WA itu, di grup WA itu komunikasinya cuma di grup WA gitu. Dikit-dikit WA. Jadi seolah-olah itu bisa menggantikan rapat atau pertemuan komunitas ya. Kalau mau cari simpelnya atau sederhananya, semuanya selesai di grup WA. Gitu. Padahal di sini ada usulan pertemuan komunitas dan lain sebagainya itu. Mungkin ini juga menjadi catatan juga untuk kita masing-masing dan komunitas kita masing-masing, karena tadi Romo Kuntoro mengatakan
kembali lagi kepada komunitas itu memiliki peran yang penting sebagai tempat untuk ongoing formation. Ngopi dulu Romo. Sambil ngopi, Iya. ya kita menegaskan ya, karena saya itu orang yang selama hidup sejauh ini sebagai seorang SCY itu bermisi, itu selalu ditekankan kata-kata Romo Dehon bahwa misi kita yang pertama dan utama adalah hidup komunitas. Itu Maka ya misi pertama dan utama, bukan soal go to the people, bukan soal aktif di luar, tapi justru di dalam ini panggilan kita yang utama sebelum kita keluar ya. Oke, penegasan dari Romo anggota Dewan Jenderal. Nah, kemudian di Capital Jenderal sendiri pasti ada keputusan-keputusan penting Ya. berkaitan dengan formasi Romo, yang memang nanti pasti akan ditindaklanjuti dan menjadi bukan hanya rekomendasi mungkin ya, tapi sebagai sesuatu yang memang harus dilaksanakan untuk seluruh anggota kongregasi. Itu apakah poin-poin apa saja yang diputuskan dalam Capital Jenderal itu? Aku tadi urung sido minum. Oh iya, udah diseruput dulu. Ayo. Wes adem. Baik, ada banyak keputusan ya sejauh yang saya ingat. Ya semoga nanti bisa tercover. Yang pertama itu peningkatan pengetahuan tentang pater pendiri dan warisan rohaninya. Ini kan ya kayak undangan untuk kembali ke akarnya. Going to the root ya. Kemudian yang kedua adalah formasio adalah unsur penentu dalam membangun identitas Dehonian. Ya, betul. Ini juga tema yang menarik menurut saya, karena kadang-kadang ketika saya berjumpa dengan konfrater dari entitas lain, ternyata memang ketika berbicara tentang identitas identitas Dehonian itu ternyata memang tidak sama satu sama lain. Nah mungkin di formationnya itu kita tidak mempunyai semacam guideline yang kurang lebih sama kali ya. Saya nggak tahu, karena seringkali saya melihat seorang bukan seorang tapi pengalaman ketemu beberapa konverter dari entitas lain, kadang-kadang mereka tidak tahu sesuatu yang sangat basic gitulah. Dan dengan ini saya mau mengatakan bahwa saya sebagai Dehonian dari Indonesia merasa bahwa sebetulnya secara struktural, secara material kita itu punya formation yang bagus untuk penanaman tentang identitas Dehonian itu. Lalu yang kedua, pentingnya tema-tema dalam formasio seperti misalnya, nah ini sekali lagi jangan pernah bosan mendengar, yaitu hidup berkomunitas. Lalu kehidupan doa, pendalaman karisma, keterbukaan terhadap internasionalitas. Nah ini boleh ya saya garis bawahi ya, pendalaman tentang internasionalitas. Ini bukan berarti saya merasa yang paling hebat atau merasa yang paling tahu ya. Cuman salah satu alasan mengapa saya sampai hari ini itu bermisi di luar negeri, itu karena dulu saya melihat dalam formation kita itu kurang percaya diri dan kurang ada keberanian untuk masuk dalam internasionalitas. Sehingga ketika saya di formation, di akhir formation, meskipun saya tidak mempunyai modal kemampuan berbahasa dengan baik, aku sudah berani melamar sebagai seorang misionaris. Berani berangkat. Itu ya bukan kok terus contoh, itu bukan. Hanya sharing bahwa itu salah satu upaya saya untuk menjawab ini, keterbukaan terhadap internasionalitas. Lalu tentu melekat dari itu terkait dengan pembelajaran bahasa baru. Kadang-kadang orang itu merasa hanya orang-orang tertentu yang punya talenta tertentu yang mudah belajar bahasa baru. Sehingga kemudian mereka malah menarik diri, kurang mau, pokoknya comfortable di daerah kita sendiri. Padahal saya itu juga enggak punya bakat apapun di bidang bahasa, tapi nekat aja, modal nekat. Lalu
terutama ini ya, ada gerakan bersama dalam kongregasi supaya kita itu mempelajari secara masif tentu dalam kongregasi, yaitu bahasa yang memang umum dipakai dalam kongregasi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Itu. Wah ini, tapi ini membuat saya jadi agak terhibur ini. Karena saya disuruh belajar bahasa Italia. Gak begitu penting. Wah ngeles ya. Enggak. Bagaimanapun ya saya akan berusaha. Yang mendekatkan kita dengan teks-teks dasar. Nah ini alasan tadi kan. Mengapa kita perlu belajar bahasa Perancis? Ya, karena banyak sekali tulisan yang sangat berharga, warisan rohani dari Romo Dehon yang memang berbahasa Perancis. Ya. Itu tema-tema yang sangat signifikan dalam formasio. Lalu pentingnya menyiapkan formasio bagi para formator. Nah, wow, this is interesting. Formasio bagi para formator. Oh. Jadi harus disiapkan formator. Formator disiapkan dan setelah jadi formator pun harus berformasio bersama. Wah, ya ini penting dan saya yakin untuk konteks Indonesia, saya nggak tahu ya, karena saya sudah 22 tahun meninggalkan Indonesia. Tapi sejauh yang saya tahu kita mempunyai atau kita sudah menyiapkan para formator dengan sangat baik ya. Karena saya dulu menjadi formator tanpa disiapkan. Di India langsung dijadikan formator. Nah. Lalu tempat bina lanjut yang utama. Nah ini tempat bina lanjut yang utama adalah komunitas. Kembali ke yang awal tadi kita bicarakan ya. Bahwa komunitas adalah tempat atau sekolah atau ya disitulah medan karya, medan misi kita ya. Lalu perhatian kepada, nah ini dia. Saya pulang ke Indonesia agak sedih, bukan agak ya memang sedih. Melihat para konfrater yang sakit. Nah, maka ini perhatian kepada konfrater lanjut usia dan sakit, dirawat dan berkesempatan untuk berinteraksi dengan konfrater muda. Nah, yang terakhir ini juga penting ya. Dalam rangka formation, ongoing formation untuk para konfrater yang sudah senior, menjadi bagian dari ongoing formation ketika ada interaksi dengan konfrater muda. Jadi saling memperkaya. Ya, ada zamannya kebo nyusu gudel juga. Tapi yang muda tentu juga akan nyusu yang tua dalam arti belajar banyak dari yang tua. Betul. Jadi memang berarti formasi itu tidak pernah selesai. Iya, betul. Berkelanjutan dan terus menerus dan tempat yang paling utama adalah di dalam komunitas. Nah, di dalam komunitas. Nah, berarti ini Romo Gun ini libur sampai kapan, masih lama ya? Nah, liburnya sebetulnya tujuan utama adalah mengurus visa untuk ke tugas yang baru. Nah, lalu yang kedua ya libur dulu karena sudah 3 tahun dari Hong Kong tidak libur. Dan juga kesempatan yang indah bersama para konfrater merayakan 100 tahun SI hadir di Indonesia. 100 tahun kehadiran SI di Indonesia. Ya, setelah perayaan itu berangkat ke Roma, ke tempat yang baru. Luar biasa ke Roma. Romo Heru Jadi doakan Romo saya. Heru senyum-senyum karena sebelum berangkat ke Roma sudah cemas. Ya, ada bahasa guyon. Saya dikorbankan. Tapi ya itu bagian dari ECV ini. Bagian dari ECV ini. Nah, terima kasih Romo Guntoro atas sharingnya, oleh-oleh dari Kapitel Jenderal di Roma kemarin berkaitan dengan tema formasio. Di Indonesia masih cukup lama, maka selamat melanjutkan liburan. Jangan lupa menikmati kembali makanan-makanan Indonesia. Balik lagi ke Jogja. Romo Guntoro ini dari Sleman ya, Sleman ya. Sleman. Iya, tinggalnya orang tua di Sleman, Yogyakarta. Nah, terima kasih atas kehadirannya
Romo Kuntoro, dan pasti kita akan kembali lagi dalam Widonian Podcast seri berikutnya. Terima kasih sekali Romo Kuntoro, dan sampai jumpa di episode atau seri berikutnya. Romo, kopinya dihabiskan Romo. Sayang sekali udah dingin.